Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu unsur penting dalam hidup agar terjaga persaudaraan kita sesama muslim adalah kita memiliki husnudon dan kewaspadaan. Husnudon itu adalah bagian dari don, yaitu yang disebut prasangka baik. Sebab prasangka itu ada dua, prasangka baik yang disebut husnudon dan prasangka buruk yang disebut suudon. Ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian hindari, ya, istanibu katsiran minadh-dhon. Kalian hindari kebanyakan daripada dzon. Inna ba'dadh-dzon itsmun, karena sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Karena prasangka yang baik tidak dosa, tapi kalau prasangka yang buruk itu dosa. Inna ba'dadh-dzonni itsmun wala tajassasu, dan janganlah kalian itu mencari keburukan atau kesalahan orang lain. Wala yaghdab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian dari kalian itu menggunjing, ya, kalau bahasa kita ngerasani satu sama lain. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang ingin saya terangkan adalah dzon itu adalah prasangka. Prasangka itu boleh asalkan baik, namanya husnudzon. Tetapi ini yang sangat penting itu, ya, walaupun kita berprasangka baik, kita juga harus waspada. Apa bedanya prasangka dengan waspada? Prasangka baik itu harus tetap berpikir kebaikan, ya. Sedangkan waspada adalah kehati-hatian bila kita melihat ada gelagat sesuatu yang bertentangan dengan aturan atau agama. Ya. Jadi bukan berarti kita itu selalu menggunakan prinsip husnudzon walaupun ada gelagat tidak baik. Contoh misalnya gini, ada santri memasukkan santriwati gitu, ya, di kamarnya. Walaupun tujuannya mungkin ayo kerja kelompok gitu, ya. Orang lain yang melihatnya itu harus waspada kalau ada laki-laki memasukkan perempuan ke kamar kosnya, ya. Apalagi ditutup lagi, misalnya gitu, ya. Nah, itu masuknya bukan husnudon, ya, tapi masuknya kepada waspada. Karena apa? Ada gelagat melanggar hukum. Hukumnya apa? Tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram melakukan halwat, ya, bersendirian di tempat-tempat bersepi-sepi diri, ya. Nah itu maka perlu di situ kita waspada hukumnya, ya. Jangan-jangan melakukan perbuatan zina,
Karena apa? Dia sudah melanggar aturan, itu ya. Kemudian juga seorang ustadz melihat santrinya ya ke kamar, kemudian kamarnya padahal itu adalah kamar umum misalnya gitu ya, dikancing. Nah itu ada gelagat, ini ada apa kok kamar umum dikancing? Oh ternyata ada sesuatu yang dilakukan. Ya ini perlu juga waspada. Tapi kalau suudzon itu adalah dia berburuk sangka. Ya, buruk sangka dengan waspada hampir sama. Tapi perbedaannya di dalam waspada ini ada gelagat, gejala-gejala yang melanggar daripada hukum, aturan, norma susila. Tapi di dalam suudzon, ya, di dalam suudzon itu sudah ada prasangka buruk walaupun tidak ada gejala-gejala yang mencurigakan. Jangankan itu ya, kadang-kadang karena berbeda dalam level ibadah, level keyakinan, level pikiran itu dan sudah ada gejala, itu juga kadang-kadang terjadi suudzon. Jadi sebenarnya suudzon itu perkara yang sering terjadi, tetapi perlu waspada kita ya, bahwa jangan sampai kita itu terperangkap dalam dosa. Satu hari misalnya kita sering dengar itu ya, seorang kiai dia punya burung dan burungnya itu ditangkap oleh kucing ya, akhirnya dia terbunuh. Ketika burungnya dimakan kucing, dia suara terakhir itu cuit gitu kan. Nah akhirnya dimakan oleh kucing dan akhirnya ya mati kan gitu ya, dimakan kucing mati. Nah ternyata apa, kiai itu berkabung sampai 3 hari nangis terus ya, nangis terus. Nah santri-santrinya pada punya buruk sangka sama kiai. Oh kiai apa duwe burung dimakan kucing nangis terus kan, itu ya, itu sebenarnya sudah ada tanda, ada gelagat ya. Tapi level pikiran itu berbeda, level pikirannya beda. Level pikirannya santri ya po burung makan kucing aja nangis nelangsa, apa nggak ngerti takdir, apa nggak ngerti itu harta sepele. Oh jadi ini ceritanya level tingkat keimanan dan level pikiran yang beda, itu kan. Nah akhirnya apa? Santri berkumpul musyawarah. Ini kayaknya kita nggak enak ya, lihat kiai kita itu nangis terus karena burungnya dimakan kucing. Yuk kita urunan aja biar menghibur kiai supaya nggak nangis lagi. Ini cengeng. Nah, itu wajar ya. Lalu apa yang terjadi? Sekelompok santri ini mendatangi kiai. Ya, Pak Kiai, apa hanya dengan burung yang dimakan kucing itu engkau menangis? Kami siap untuk membelikan yang lebih baik Kiai. Gitu ya, kata santri itu. Maka kata Kiai, bukan itu
yang saya tangiskan wahai santriku, bukan itu. Saya kalau hanya itu bisa membeli banyak lagi ya. Lalu apa Pak Kiai? Saya jadi teringat diriku, saya setiap hari mengucapkan la ilaha illallah. Burung itu juga setiap hari saya ajari la ilaha illallah. Tapi kenapa ketika mati dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Itu yang saya takutkan. Jangan-jangan ucapan la ilaha illallah yang saya ucapkan setiap hari itu nanti tidak bisa membantu saya ketika akhir kematian saya. Itu yang saya takutkan wahai santriku. Kalau masalah burung dimakan kucing itu nggak masalah, saya masih bisa beli. Nah, maka akhirnya sebagian santri yang jujur, oh mohon maaf Kiai, saya baru tahu itu. Saya kira Kiai nangisnya itu karena burungnya itu yang disukai dimakan kucing. Nah ini level keyakinan dan level berpikir yang berbeda. Terkadang itu aja harus hati-hati ya. Ya hadirin rahimani rahimakumullah, apa artinya kita hidup bersama dalam satu komunitas? Mari kita selalu berpikir baik ya, tapi juga kita harus berwaspada supaya kita dapat selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.